Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Saya Fadila Septiana, NIM 102, akan mempresentasikan dan menjabarkan beberapa tugas filsafat pendidikan, yaitu menjabarkan aliran filsafat pendidikan yang ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksionologi. Berikut penjabarannya. Aliran filsafat pendidikan ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada penjabaran kali ini, saya akan menjabarkan pengertian dari aliran filsafat pendidikan modern itu sendiri, yang meliputi aliran progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Dan beberapa aliran tersebut akan ditinjau aliran filsafat yang ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut penjabarannya. Aliran filsafat pendidikan modern. Ada beberapa aliran filsafat pendidikan modern, yaitu meliputi progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Progresivisme. Menurut bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Aliran progresivisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat. Praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membawa perubahan pada diri peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan serta dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, progresivisme sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Misal, pada pembelajaran dahulu yang lebih tradisional dan berorientasi hanya pada guru. Sehingga dengan adanya aliran progresivisme ini berfungsi sebagai reformasi metode-metode pendidikan tradisional menjadi pembelajaran yang dapat berorientasi pada siswa. Berikutnya, esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Aliran esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak di atas nilai-nilai yang sekiranya dapat mendatangkan kestabilan, telah teruji oleh waktu, tahan lama, serta nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan telah terseleksi. Adapun nilai-nilai yang dianggap dapat dijadikan pijakan yaitu nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan. Sehingga pada aliran ini sangat berpanduan pada nilai yang dianut, sehingga dapat dilihat pendidikan yang baik dan buruk itu dilihat dari nilai-nilai yang digunakan. Selanjutnya, perennialisme. Perennialisme merupakan paham yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan. Oleh karena itu, perennialisme menempatkan kebenaran supernatural sebagai sumber tertinggi. Menurut aliran perennialisme, penyadaran nilai dalam pendidikan harus didasarkan pada nilai kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari wahyu. Dan hal itu dilakukan melalui proses penanaman nilai pada peserta didik, sehingga pendidikan yang baik dapat berasal dari nilai kebaikan dan kebenaran yang menjadi dasar dari pendidikan itu sendiri. Yang terakhir, aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang corak modern. Imam Bernadib mengartikan rekonstruksionisme sebagai filsafat pendidikan yang menghendaki agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya untuk secara rekonstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan
untuk meningkatkan kesetaraan siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina serta membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Selanjutnya yaitu aliran filsafat pendidikan ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu aliran progresivisme yang ditinjau dari ontologi. Pandangan ontologi mengenai progresivisme bertumpu pada 3 hal, yakni asas harapi, pengalaman, dan pikiran. Asas harapi ialah adanya kehidupan realita yang amat luas, tidak terbatas sebab kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Jadi pada asas harapi ini alam semesta dijadikan kenyataan dan sebuah pengetahuan pada kehidupan manusia. Lalu pengalaman. Pengalaman adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. Dengan begitu, pengetahuan juga dapat berasal dari pengalaman seorang manusia. Pikiran atau mind. Sebagai fungsi manusia yang unik, mind ialah integrasi di dalam kepribadian, bukan suatu entiti atau kesatuan lahir sendiri. Eksistensi dan realita mind atau pikiran hanyalah di dalam aktivitas. Mind adalah apa yang manusia lakukan. Mind pada prinsipnya adalah berperan di dalam pengalaman, sehingga mind atau pikiran berperan penting pada pengalaman manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, progresivisme ditinjau dari epistemologi. Pandangan epistemologi progresivisme ialah bahwa pengetahuan itu informasi yang terakumulasi dalam pribadi sebagai proses interaksi dan pengalaman. Sehingga pengetahuan itu dianggap sebagai informasi yang menjadikan pengalaman dan pengetahuan bagi manusia itu sendiri. Pengetahuan diperoleh manusia baik secara langsung melalui pengalaman dan kontak dengan segala realita dalam lingkungan, atau pengetahuan diperoleh langsung melalui catatan-catatan. Pengetahuan harus disesuaikan dan dimodifikasi dengan realita baru di dalam lingkungan. Progresivisme kan bergerak maju, sehingga pengetahuan itu harus dimodifikasi dengan realita baru yang ada di dalam lingkungan, sehingga pada aliran ini selalu membuat inovasi dengan adanya realita kenyataan baru yang ada di alam sekitar atau lingkungan. Selanjutnya, progresivisme yang ditinjau dari aksiologi. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian menjadi mungkin adanya saling hubungan. Jadi masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Nah, pada progresivisme yang ditinjau dari aksiologi ini, manusia itu kan memiliki bahasa untuk alat komunikasinya, sehingga manusia akan berkomunikasi pada masyarakat-masyarakat lainnya, dan masyarakat tersebut mendapatkan nilai-nilai yang ada. Selanjutnya, aliran esensialisme yang ditinjau dari ontologi, yaitu sifat yang menonjol dari ontologi esensialisme adalah suatu konsep haruslah disesuaikan dengan tata alam yang ada. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kurikulum esensialisme menerapkan beberapa pola kurikulum, seperti pola idealisme, realisme, dan sebagainya, sehingga peranan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bisa berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Esensialisme ditinjau dari epistemologi. Teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme. Sebab manusia pasti mengetahui dalam tingkat atau kualitas apa rasionya mampu memikirkan semestinya. Berdasarkan kualitas inilah manusia memproduksi pengetahuannya secara tepat dalam benda-benda, ilmu alam, biologi, sosial, dan agama. Jadi pada esensialisme ini, nilai-nilai
yang ada itu direfleksikan pada Tuhannya, sehingga dengan refleksi tersebut memiliki tingkat rasional dan kualitas yang semestinya. Lanjut, esensialisme ditinjau dari aksiologi, memiliki dua pendekatan teori. Yang pertama, teori nilai menurut idealisme. Menurut idealisme, sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan juga mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Sedangkan dari teori nilai menurut realisme, sumber semua pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidup. Aliran yang ketiga yaitu perennialisme. Perennialisme ditinjau dari ontologi. Ada 3 asas atau nilai. Yang pertama, asas teleologi. Perennialisme dalam bidang ontologi berasas pada teleologi. Teleologi yakni memandang bahwa realita sebagai substansi selalu cenderung bergerak atau berkembang dari potensialitas menuju aktualitas. Bila dihubungkan dengan manusia, maka manusia itu setiap waktu adalah potensialitas yang sedang berubah menjadi aktualitas. Sehingga pada asas teleologi ini lebih cenderung bergerak maju. Ya, manusia itu memiliki potensi yang bergerak maju menjadi aktualitas, dan aktualitas itu langsung menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar untuk manusia tersebut. Yang kedua, individual thing, essence, incident, and substance. Dalam suatu individual thing, terdapat suatu incident atau hal-hal kebetulan dan keseluruhan individual thing yang mempunyai esensi dan incident yang terbentuk atas unsur-unsur jasmaninya dan rohaninya dengan segala kepribadiannya. Inilah yang sebagai realitas substance atau disebut juga hilomorfisme. Yang terakhir, asas supernatural. Paham perennialisme memandang bahwa tujuan akhir atau supremen dari substansi dunia adalah supernatural, sebagai aktualitas atau perwujudan murni yang hanya dapat dipahami melalui iaman, raw faith. Seluruh realita teleologis hanya dapat dipahami dengan iman dan biasanya bersifat dogmatis doktriner. Perennialisme yang ditinjau dari epistemologi. Dalam bidang epistemologi, perennialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Selanjutnya, perennialisme ditinjau dari aksiologi. Dalam bidang aksiologi, perennialisme memandang masalah nilai berdasarkan prinsip-prinsip supernatural, yakni menerima universal yang abadi. Beberapa prinsip pendidikan perennialisme secara umum yaitu: pertama, menghendaki pendidikan kembali kepada jiwa yang menguasai abad pertengahan, karena menurut mereka jiwa pada abad pertengahan itu merupakan jiwa yang menuntun manusia hingga dapat dimengerti adanya tata kehidupan yang telah dapat menemukan adanya prinsip-prinsip pertama yang mempunyai peranan sebagai dasar manusia. Tujuan pendidikan adalah sama dengan tujuan hidup, yaitu untuk mencapai kebijakan dan kebajikan. Yang kedua, rasio. Rasio merupakan atribut manusia yang paling tinggi. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan yang kebenarannya pasti dan abadi. Kurikulum diorganisir dan ditentukan terlebih dahulu oleh orang dewasa dan ditujukan untuk melatih aktivitas akal untuk mengembangkan akal para peserta didik. Yang dipentingkan dalam kurikulum adalah mata pelajaran general education atau pendidikan yang umum, yaitu meliputi bahasa, sejarah, matematika, dan IPA, filsafat, dan seni. Yang terakhir yaitu aliran rekonstruksional. Rekonstruksional yang ditinjau dari ontologi. Rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana dan sama di setiap tempat. Kemudian tiap realita sebagai substansi selalu cenderung bergerak dan berkembang dari potensialitas menuju aktualitas. Sehingga
Setiap realita itu memiliki perspektif atau pandangan tersendiri. Dan rekonstruksionitas yang ditinjau dari epistemologi, aliran ini juga berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence, yakni bukti yang ada pada diri sendiri, realita, dan eksistensinya. Yang terakhir, ditinjau dari aksiologi. Aliran ini berpandangan bahwa proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yakni menerima nilai natural yang universal, yang abadi, berdasarkan prinsip nilai teologis. Kemudian manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan dan keburukan sesuai dengan kodratnya. Jadi, pada aliran rekonstruksional yang ditinjau dari aksiologi itu masih berpaku pada nilai-nilai dan asas-asas supernatural, sehingga lebih menyadari bahwa Tuhan itu ada dan yang memberikan potensi kepada manusia itu sendiri. Sekian dari penjabaran aliran filsafat pendidikan modern dari saya. Terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Saya NIM 102, nama Fadila Setiana Yanuba Arifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.